Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar sesi yang ketujuh, yaitu 8 dimensi kecerdasan ala Alkitab. Tadi sementara saya duduk di belakang, saya merenungkan seperti ini, Bapak Ibu, ya, sampai disiapkan materinya, bahwa sebenarnya masa-masa ini adalah sebuah persiapan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti pada akhir zaman akan muncul antikris, dan antikris ini dia perlu menyiapkan SDM. Antikris ini dia perlu menyiapkan sumber daya manusia untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang yang akan mendukung visinya, begitu. Nah, sebenarnya menurut saya bahwa apa yang fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah kita ini adalah sebuah masa persiapan. Masa persiapan, memang tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang sama satu bapak. Efek negatifnya belum terlalu banyak report, saudara. Belum terlalu banyak laporan tentang efek negatif dari fenomena ini. Tetapi Bu Grace tadi sudah sampaikan bahwa bayangkan kalau seorang anak dilatih 15-20 tahun terus setiap hari latihan seperti ini, mereka akan semakin sakti, saudara. Mereka akan semakin luar biasa. Sementara gereja bertumbuh dalam karunia, iblis juga mencoba menumbuhkan karunia ini, begitu ya. Jadi sebenarnya yang sedang terjadi adalah antikris. Saat ini dia sedang menyiapkan sebuah pasukan, sebuah tentara. Dan hebatnya adalah mereka mengambil pasukan ini, mereka ambil mulai dari anak-anak. Karena itu apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah pesan profetik untuk gereja Tuhan supaya kita juga berpacu melawan mereka, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya diingatkan Tuhan dengan fenomena beberapa waktu belakangan ini. Kalau kita lihat berita di televisi, ada banyak kasus, ada banyak cerita seorang ibu yang mengandung itu bayinya hilang. Bayinya hilang. Dan saya membaca sebuah buku, ada seorang ibu yang mengalami seperti itu, kemudian dia konseling kepada pendeta, pendetanya ini jawab bahwa dalam dunia okultisme ternyata itu bisa terjadi. Ketika seorang ibu, seorang wanita nggak bisa punya anak, lalu dia pergi ke dukun, saudara. Dia minta anak, dan dukun membuat sebuah cara. Bagaimana caranya ibu ini hamil secara instan? Maka iblis berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Dia melihat orang yang tidak berjaga-jaga. Ini bukan gelombang alfa, gelombang kaget. Gak apa-apa. Jadi dukun ini, singanya, iblisnya jalan-jalan mencari orang yang tidak berjaga-jaga, dan kemudian diambillah janin dari satu ibu, dipindahkan ke kandungan ibu yang lain. Ternyata secara okultisme itu bisa terjadi. Nah, tadi Bu Grace sudah menyinggung bahwa Tuhan itu sudah memanggil kita sejak dari dalam kandungan. Fenomena yang terjadi sekarang ini, aktivasi otak tengah itu efektif menurut beberapa buku yang saya baca, umur 5 sampai 15 tahun. Artinya sebenarnya itu kalau dilakukan anak di bawah 5 tahun masih kurang efektif. Barangkali mereka belum menemukan polanya. Tapi ke depan, saya bukan bernubuat, saya tidak tahu apa benar atau tidak. Tapi prediksi saya ke depan, mereka barangkali akan menciptakan sebuah metode untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Atau barangkali mereka ingin menandingi bahwa Tuhan memilih kita sejak dalam kandungan. Mereka menciptakan satu metode untuk ibu hamil. Sebuah proses hipnotis di mana menghipnotis janin dalam kandungan. Barangkali itu akan terjadi, saudara. Nah, karena itu mari kita berpacu melawan waktu dengan apa yang sudah kita tahu kita mau terapkan. Para balita merokok, saudara gue, di koran di berita hari ini luar biasa. Jadi iblis mulai ngambil anak-anak, saudara. Iblis mulai rekrut pasukannya dari anak-anak. Ya, oke, kita masuk kepada sesi ini, 8 kecerdasan ala Alkitab. Kita memerlukan anak-anak yang takut akan Tuhan, kemudian berintegritas, kemudian smart atau skillful, memiliki keahlian untuk menghadapi tantangan zaman. Kita juga perlu anak-anak yang sehat, ya. Ini doa kita untuk anak-anak kita. Artinya bahwa generasi anak-anak Tuhan di akhir zaman harus jadi key person atau pemimpin, pengambil keputusan. Sebab semakin tinggi kedudukan seseorang, maka dia bisa mempengaruhi, dia punya peluang untuk semakin mempengaruhi dalam pengaruh yang semakin besar. Jadi kita sepakat bahwa kita ingin melahirkan generasi Yoel 2 ayat 28, ya, yang
yang all brain, yang genius all brain. Nanti kan dimensi kecerdasan versi Alkitab. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5:23. 1, 2, 3. Semoga kuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi kehendak Tuhan adalah ketika Dia bekerja dalam hidup kita. Ketika Dia bekerja dalam hidup kita, Tuhan nggak mau setengah-setengah, Tuhan nggak mau sebagian-sebagian. Dia mau menguasai area roh, area jiwa, dan area tubuh kita. Sempurna, tak bercacat. Kalau ayat ini diteruskan sampai Yesus datang kedua kali. Karena itu mungkin saya punya pola doa berkat di jemaat mungkin lain dengan pendeta yang lain. Jadi kalau saya doa berkat di jemaat, saya selalu sebut ayat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Yesus datang. Ya, begitu. Jadi kita perlu sehat di 3 area ini. Oke. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada pengetahuan, ada hikmat, ada didikan. Tadi sudah dijelaskan Bu Grace. Janganlah kamu, Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bergembala untuk membaharui budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya. Jadi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita mencapai yang sempurna. Ya. Bukan hanya pengudusan dalam tubuh, tetapi sampai ke roh. Begitu. Bukan hanya sampai di tahap pengetahuan, tapi sampai di tahap didikan. Itu yang Tuhan akan capai. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena itu sudah ada di sesi yang sebelumnya. Jadi kita akan mencapai, kita akan mengejar pada level yang sempurna, ya, karakter di mana Tuhan menguasai spiritualitas kita, ya, roh kita. Oke. Saya kira jelas, demikian saja. Saya tidak perlu menjelaskan, tadi sudah berpanjang lebar dibahas pada sesi sebelumnya. Nah, sejarah perkembangan paradigma dunia tentang kejeniusan, bahwa dulu orang hanya mengenal IQ, kecerdasan kognitif, otak kiri. Kalau sudah pintar bahasa, pintar matematika, itu sudah jenius. Nah, orang tua akan bangga sekali kalau anak kita punya IQ yang tinggi. Tapi rupanya dalam perkembangan IQ tidak menjadi jaminan seseorang berhasil. Karena untuk apa pinter, saudaraku? Pinter bahasa, pinter matematika, tapi juga pinter ngapusi, saudaraku, ya. Ya kan? Pinter elektronik, pinter, saudaraku, rangkaian listrik, tetapi kemudian nggak bisa kuasai emosi, jadi teroris, membuat bom, begitu kan, saudara? IQ-nya tinggi, teroris itu IQ-nya tinggi, saudaraku. Bisa reparasi senjata, rakit senjata, saudaraku. Saya ngomong sama satu anak Papua, saudaraku. Saya nggak ngerti ideologi politiknya apa, tetapi barangkali karena di Papua banyak Papua merdeka juga. Dia sering, Pak, kalau kami ini dikasih satu korek api saja, korek api, dari satu korek api itu bisa dibikin bom, Pak. Wah, hebat sekali. Jadi rupanya itu bisa dibikin bom, bahan bom yang paling sederhana dari korek api. Begitu, luar biasa ya. Nah, IQ-nya tinggi, tapi kalau nggak bisa kuasai emosi, marah sama Amerika, marah sama Israel, saudara. Nah, akhirnya mereka nggak punya kecerdasan emosi. Dari EQ kemudian berkembang penemuan baru bahwa ada yang namanya lebih tinggi lagi kecerdasan spiritual. Dan yang mengherankan adalah ternyata karya-karya besar pada zaman kebangkitan Eropa, tadi mungkin sudah sampaikan satu contoh, Isaac Newton, saudaraku, adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Jadi mari sepakat siang hari ini kita tidak hanya berhenti pada EQ, emosi saja, tetapi kita akan melangkah lebih jauh, minta supaya Tuhan juga memberikan kecerdasan spiritual. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ini akan menghasilkan karya-karya besar. Roma 12 ayat 2 tadi berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, garis bawah. Bukan bodimu. Bukan, ya. Suatu kali di jemaat saya lihat ada seorang ibu kok nggak kebaktian. Saya tanya anaknya, Mama di mana? Kok nggak kebaktian? Mama
sedang nge-gym. Wah, udah lagi fitness katanya. Memang ibu ini saudara WBI, wanita berbobot Indonesia. Seperti Inggris gitu ya saudara ya. WBI, wanita berbobot. Kok minggu-minggu udah kebagian malah fitness saudara. Wah, mungkin ibu ini salah baca Alkitab ya. Jadi Roma 12 ayat 2 dibaca sebagai berubahlah oleh pembaharuan bodimu. Ya, ini beda saudara. Bodi sama budi beda ya. Budi itu yang di dalam, bodi yang di luar. Nah, Tuhan tahu yang berubah bukan cuma IQ kan cuma di tubuh saudara, tapi harus ada perubahan. Kita melangkah kepada budi. Ada EQ-nya lebih bagus lagi kalau sampai kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, gitu kan. SQ-nya, spiritualnya. Jadi harus ada perubahan budi. Oke, lanjut. Nah, rahasia tokoh-tokoh tunggal sejarah kebangkitan Eropa karya brilian. Jadi ini beberapa contoh saja. Leeuwenhoek, penemu mikroba atau virus, Louis Pasteur, saudaraku, penisilin, penemu penisilin, sterilisasi, James Watt, mesin uap, Thomas Alva Edison, listrik, Isaac Newton, tadi sudah dibahas. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Walaupun mereka diperhadapkan pada perangkat kerja dan fasilitas yang terbatas. Waktu itu belum ada komputer, belum ada kortip, saudaraku. Ya kalau ini mungkin sudah ada, gitu sudah ada. Terbatas, tapi kok bisa menciptakan karya-karya besar? Nah setelah diteliti, ternyata apa yang menyebabkan mereka menjadi jenius, bisa menemukan hal-hal yang luar biasa adalah ada beberapa kunci. Rupanya kunci keberhasilan mereka adalah bekerja keras. Jadi kalau kita sudah sampai kepada kecerdasan spiritual, bukan berarti nggak perlu kerja keras, gitu ya. Nggak perlu kerja keras, tetap harus kerja keras. Mereka diteliti 18 jam sehari. Jadi orang-orang Eropa itu saudara, kalau kerja berkeringat, kalau makan enggak. Beda sama orang Indonesia saudara. Kalau makan berprobius saudara, tapi kalau kerja nggak keringat. Katanya di negara-negara tertentu yang etos kerjanya tinggi saudara, di Jepang misalnya, gampang membedakan orang Indonesia atau orang Jepang selain dari kulitnya dan matanya tentu ya. Tapi kalau mau lihat sifat kerja mereka, jadi kalau orang Jepang itu bekerja sebagai penyapu jalan, gitu kan? Jadi dia nyapu jalan saudaraku, dia papasan sama temannya. Jadi dia sebelah sini, temannya sebelah sana, nyapu jalan, ketemu begitu, ya tetap nyapu aja terus saudara, nyapu terus. Etos kerjanya tinggi. Tapi kalau orang Indonesia yang di sebelah sini sana ketemu sama-sama TKI saudara, tenaga kerja Indonesia ketemu, ini kabarnya, ini mau SMS loh dengan aku, saudara ngobrol dulu saudara. Ini kabarnya aku, aduh, suara ketemu ya, mau aku ditugaskan ini loh, ngobrol dulu saudara. Itu kalau orang Indonesia katanya. Jadi etos kerjanya rendah. Nah gitu. Itu bedanya katanya orang Jepang sama orang Indonesia. Kalau ketemu ngobrol, supaya saudara ngantuk, saya mau santai aja saudara. Satu kali katanya ada seorang, ini maaf ya orang Manado, saya orang Manado ya. Tapi ini ada cerita di Manado. Satu kali orang Manado ini kerja di Amerika saudara, di TKI di Amerika. Wah gitu saudara. Di Amerika rumahnya karena dia biasa panas, lalu sekarang cuaca dingin dia agak perlu. Sehingga di tengah pekerjaan dia agak terkantuk-kantuk saudara. Dia di sana dilarang keras kerja itu, terkantuk-kantuk. Kalau terkantuk-kantuk pasti kerja nggak efektif, begitu kan? Dimarahi sama bosnya. Kenapa kamu tidur? Wah rupanya di Manado ini ada istilah saudara. Di Manado ada istilah tidur ayam. Ngerti ya saudara? Jadi maksudnya ayam itu kalau tidur kan ya merem, ya melek, ya merem. Pernah lihat saudara ayam morok? Nggak pernah. Jadi orang Manado punya istilah kalau tidur-tiduran, gitu ya. Itu tidur ayam. Dia bingung mau jelaskan nama bocah gimana. Bahasa Inggrisnya masih